Bapak Ibu Saudara, selama 4 minggu ini dari awal kita beribadah di tempat ini, atau hampir sebulan 1 minggu kalau tidak salah. Dan saya sudah menyampaikan firman secara berturut-turut 4 kali sampai hari ini keempat. Temanya ibadah. Saudara, yang pertama bicara tentang ibadah yang benar. Ibadah yang lahiriah. Minggu yang lalu ibadah yang palsu. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang ibadah yang sejati. Saya percaya selama 3 minggu ini saudara mendapat rema dari kebenaran ini, supaya saudara bisa memahami kehendak dan kemauan Tuhan. Dan hari ini saya akan tutup tentang tema ibadah. Ya, saya tidak tentu akan mengupas terlalu banyak, terlalu lama, tapi dengan apa yang saya sudah sampaikan, setidaknya saudara memiliki sebuah pemahaman yang benar sesuai dengan firman itu sendiri. Mari saudara, kita sekali lagi kita baca sama-sama tema kita. 1, 2, 3. Ada enggak? Kebaca ya. Oke, 1, 2, 3. Ibadah yang sejati. Sekali lagi, ibadah yang sejati. Ibadah sejati. Nah saudara, kata ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasarkan ketaatan mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itu arti ibadah. Saudara, nah saya dan saudara mungkin sebagian besar dari kita yang ada pada sore hari ini menganggap sebuah ibadah itu sebagai kebiasaan turun-temurun dalam keluarga. Dari orang tua kita atau opa, kakek, nenek, saudara apalah itu. Saudara buka mata, saudara tahu, saudara orang Kristen. Anak Tuhan, tahu sekolah minggu. Dan itu sudah bagian dari sebuah kebiasaan turun-temurun. Sehingga dari kecil sudah terbiasa menjadi sebuah rutinitas bagi kita bahwa ibadah itu hanya datang, duduk, dengar, pulang. Nah saudara, kalau kita hanya memiliki pengertian seperti itu, pemahaman seperti itu, maka kita tidak pernah datang dalam sebuah ibadah dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan. Mendengar firman-Nya atau membangun sebuah persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Teman-teman kita, saudara-saudara seiman. Kalau pemahaman pengertiannya hanya sebatas itu. Dari kecil kita beribadah. Sebuah kebiasaan. Sebuah rutinitas, sehingga gak akan punya kerinduan. Memang kita tahu ibadah itu adalah bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Tapi juga memiliki hubungan secara horizontal antara satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Bentuknya menjadi bentuk salib. Untuk berhubungan dengan Tuhan dan sesama, kadang-kadang kita perlu yang namanya pengorbanan. Seperti Yesus yang membuka pintu untuk kita bisa datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, adalah sebuah jalan masuk karena sebuah pengorbanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, akibatnya apa kalau kita hanya sebatas itu saja datang, duduk, dengar, dan pulang? Karena sebuah rutinitas. Akibatnya kalau kita pulang gereja, mungkin beberapa orang akan kembali kepada tabiat atau perilaku atau karakter asal.
Sehingga kita bisa menemukan disebut anak Tuhan, orang percaya tapi masih mabuk-mabukan. Mudah mengumbar emosi, sumpah serapah, atau mengunjungi tempat-tempat maksiat dan lain-lain. Karena hanya ibadah itu sebagai rutinitas semata. Nah, ibadah-ibadah yang kita jalani akhirnya hanya, sekali lagi saya mau katakan, hanya sebuah kerutinan. Bukan sebuah kerinduan untuk kita dekat kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, dari 4 minggu sampai hari ini adalah khotbah saya terakhir tentang ibadah. Artinya begini saudara, bahwa tentu tujuannya supaya kita semua yang beribadah. Saya senang jemaat Smyrna senang beribadah. Saudara, tetapi jangan sampai tujuannya Tuhan begini, waktu kita datang ke ibadah, kita nggak berkenan kepada Tuhan. Hanya lahiriah, hanya ibadah palsu. Tetapi tujuannya supaya setiap kali kita datang ke ibadah, benar-benar kita mengerti sebagaimana kemauan Tuhan di saat kita beribadah. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kita akan lihat ada berapa ayat. Apa kata Tuhan tentang ibadah? Apa yang firman katakan tentang ibadah? Coba kita lihat Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu yang ada di gereja dan yang ada di rumah bisa baca bersama-sama ayat ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Apa kata Tuhan tentang ibadah? Yang pertama di ayat ini, bahwa ibadah itu harus, boleh katakan harus. Kata harus, baik dalam bahasa Inggris, yaitu menyatakan tidak ada pilihan. Sebuah kata perintah untuk kita tidak memilih. Gak mau, tetapi kalau kita anak Tuhan, kita orang percaya, maka ibadah itu harus. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, ibadah itu harus. Saudara, kecuali mungkin kita ada situasi berapa bulan kita tidak beribadah karena serentak. Saudara, semua dunia, Indonesia khususnya. Tetapi Alkitab katakan, ibadah itu harus. Kita harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya nggak akan bahas tentang hal ini. Kalau kita bahas nanti semua pasti kita suka. Pasti kita mau diberkati, dijauhkan penyakit. Tetapi saya mau katakan kuncinya ibadah itu harus. Amin. Haleluya. Saya bersyukur 3 bulan lebih dan saya lihat mulai berapa minggu ini gairah untuk beribadah mulai kembali. Saudara, kadang-kadang kita sudah terbiasa berapa bulan tidak ibadah, mau memulai lagi agak sulit. Walaupun kita ada perubahan jadwal untuk ibadah, biasanya jam 7 malam, rubah jam 5 sore. Tetapi semangat, saya percaya ada gairah karena firman, karena Tuhan yang sedang membangun hidup saya dan saudara. Amin. Yang kedua saudara, Ulangan pasal 11 ayat 13. Apa kata Tuhan tentang ibadah? Mari kita baca sama-sama. Jika kamu dengan sungguh-sungguh
mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan apa boleh lebih keras, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Firman Allah katakan beribadah kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Artinya harus sungguh-sungguh, gak boleh setengah-setengah. Saudara datang dari rumah dan ada di ruangan ini. Dari awal engkau ada, engkau harus bersungguh-sungguh beribadah. Yang pertama, ibadah itu sebuah kepastian, harus. Yang kedua, ada kesungguhan, gak main-main. Engkau sudah buang waktu, tenaga, ada kesempatan mungkin berharga, tetapi hidupmu kalau ada di rumah Tuhan, engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, lebih berharga dari yang lain. Satu hari di pelataran rumah Tuhan beda dengan hari-hari mau dia 1000 hari, mau dia ratusan hari di tempat lain. Amin. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, sederhana sebenarnya untuk mengukur bahwa apakah kita dengan segenap hati. Saudara, mungkin kata yang paling sering, mungkin paling sederhana. Saya kasih contoh, yaitu kalau saya buat sebuah pertanyaan bagi kita semua yang ada sore hari ini. Saudara jawab aja dalam hati. Gak usah jawab keluar dalam hati saudara. Apakah saudara pernah terlambat datang ibadah? Ada yang pernah datang terlambat? Haleluya. Kedengarannya, oh puji Tuhan. Ya. Atau memang sering terlambat? Saudara, ini semua kita pernah alami. Saya pernah alami, saudara pernah alami. Tetapi saudara mungkin ini hal yang sederhana ya buat kita. Tapi saudara ketika kita pergi gereja atau pergi ibadah dan kita terlambat, sebenarnya kita sudah menempatkan atau beri nilai kepada Tuhan lebih rendah. Atau saya mau katakan sebenarnya Tuhan itu tidak penting atau tidak berharga bagi hidup kita. Karena saudara tanpa kita sadar, kita telah sebenarnya menomor satukan yang lain. Apa itu? Mungkin bisa pekerjaan kita, bisa hobi kita, bisa keluarga kita, atau hal-hal yang lain ketimbang Tuhan. Apakah saudara sering terlambat? Saya mau katakan saudara, apapun alasan kita, ya. Tapi kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati kita mau beribadah, pasti saya yakin sebenarnya kita tidak akan pernah terlambat. Kalau Tuhan itu berharga dalam hidup saya dan saudara, pasti kita akan berusaha on time, tepat waktu. Yang mau berubah katakan amin. Haleluya. Saya percaya minggu depan kita lebih semangat lagi. Haleluya. Saya mau lebih semangat lagi. Ya. Haleluya. Saudara mungkin contoh yang sederhana begini. Ya, sebagai gambaran aja. Adakah yang pernah terlambat naik pesawat? Ada yang pernah terlambat? Punya pengalaman? Di sini ada yang pernah terlambat? Tiba-tiba pesawat sudah berangkat? Ada ya? Ada. Tapi saya mau katakan, jarang orang akan terlambat untuk naik pesawat. Jarang. Kecuali ada hal-hal tertentu. Mungkin di luar prediksi,
dan lain-lain. Tapi jarang. Nah, orang naik pesawat kan minimal berapa jam sebelum sudah harus, taruhlah 1 jam lah ya. Ya dulu saya di sini kan kalau Bandara Balikpapan kan enggak takut macet, enggak kayak di Manado, Jakarta atau tempat lain. Ya, dulu kadang kita setengah jam dari sini berangkat, masih bisa masuk, tapi saat-saat berapa tahun lalu. Setelah itu enggak boleh lagi kan, lebih ketat. Nah, saya dengar sekarang mesti lebih cepat lagi, karena ada proses surat-surat dan semuanya. Saudara, kalau kita naik pesawat mau dia jam 9 pagi, jam 7 pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi. Mungkin berangkat jam 7 pagi, jam 4 pagi kita sudah siap-siap. Mandi, mempersiapkan. Bisa-bisa saudara kalau berangkat jam 6 pagi atau kadang-kadang malam sudah gak bisa tidur. Mikir-mikir, kapan ya, jangan kelewat. Karena apa? Kita gak mau terlambat. Tidak mau terlambat. Saudara, hal seperti itu kita bisa lakukan tepat waktu. Kadang-kadang bukan tepat waktu. Lebih cepat. Saudara, kita bisa lakukan. Karena kita gak mau terlambat. Karena menurut kita itu penting. Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan, kita mencintai Tuhan. Kalau kita mau dengan segenap hati beribadah, kita juga jaga supaya kita tidak terlambat. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, gairah-gairah ini ya oleh firman akan menolong kita semua. Nah, yang ketiga saudara, apa kata Tuhan tentang ibadah? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal. Di saat engkau beribadah, saudara punya manfaat. Ada dampaknya, ada efeknya, ada impactnya bagi saya dan saudara. Ada kegunaan. Saudara, tidak pernah sia-sia kalau kita beribadah dan kita percaya firman Allah tidak pernah berbohong. Ibadah itu berguna bukan sebagian hal, dalam segala hal. Artinya apa? Semua hal yang ada dalam dunia ini, di saat engkau tahu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, maka dampaknya bagi setiap aspek hidup kita akan alami. Sehingga kita katakan hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kita bisa katakan terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada selalu di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Karena segala sesuatu tanpa Engkau, maka semua hal yang aku lakukan, kerjakan sia-sia. Seperti Salomo katakan, semua dia melihat di kolong langit ini, semua yang dilakukan manusia seperti menjaring angin kalau tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, kita akan sia-sia hidup kita. Tapi bersama dengan Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan ada di dalam setiap musim kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Ya dan amin. Baik untuk hidup ini, baik selama kita ada dalam dunia ini, dan untuk hidup yang akan datang, yaitu sorga yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Selama hidup dalam dunia ini, kalau kita mengutamakan Tuhan, cari Tuhan, nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan, cari kerajaannya dan kebenarannya, maka hal-hal yang di dalam dunia ini, kebutuhan kita Tuhan akan tambahkan.
Saudara, hukum Tuhan, hukum Allah, rohani itu selalu ada di depan. Jasmani itu selalu mengikuti. Tapi kalau engkau tidak bisa balik, jasmani di depan, baru rohani tidak mungkin. Selalu jasmani mengikuti yang rohani. Amin. Haleluya. Itulah formulasi daripada Alkitab. Dan saya percaya, saudara, itu penting untuk kita memahami. Nah saudara, berikut saudara, apa kata Tuhan tentang ibadah? 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama bagian-bagian yang terakhir, tapi kita baca ayat yang kelima. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saya mau katakan begini, ada sebagian orang yang salah menangkap tentang ibadah, sehingga berpandangan ibadah itu sebagai sebuah sumber keuntungan. Saudara, kadang-kadang kita tanpa sadar, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita ingin diberkati. Kita ingin diberkati. Kita ingin usaha kita dilancarkan. Yang gak punya jodoh, jodoh dipertemukan. Keuangan diperbaiki. Penyakit apapun diangkat Tuhan, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Hubungan dalam rumah tangga pulih. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita punya pengharapan seperti itu? Tentu tidak ada yang salah. Berharap seperti itu sah-sah saja. Namun saudara, kalau hanya itu yang memotivasi kita untuk beribadah, berarti kita datang beribadah, kita sedang menganggap ibadah itu sebagai sebuah keuntungan. Sebuah sumber keuntungan. Karena yang kita cari berkat, berkat, berkat. Bukan lagi kita ingin dekat dengan Tuhan. Bukan kita ingin Tuhan koreksi hidup saya. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau aku ada salah, tindakan yang salah, yang mungkin tanpa sadar aku lakukan, koreksi hidupku. Bentuk hidupku. Tegur hidupku. Sehingga setiap perenungan firman Allah, waktu Tuhan tegur, saudara boleh katakan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena firman itu bagaikan pedang bermata dua. Dan dia kalau masuk, dia akan terus sampai ke dalaman. Untuk apa? Supaya hidup saya selalu dibaharui dari hari ke hari. Kalau motivasi kita, ibadah itu hanya berkat dan berkat, maka kita sedang menganggap ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan. Sehingga kita datang ke dalam ibadah, kita tidak sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak sedang memuji Tuhan. Kita tidak sedang menyembah Tuhan. Yang kita lakukan apa? Hanya meminta. Tuhan tolong saya. Dan saudara, banyak saya temukan. Akhirnya banyak anak Tuhan kecewa. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Mengapa? Dan mengapa? Karena kita hanya melihat ibadah hanya sebagai sumber keuntungan. Amin. Haleluya. Rubah dulu saudara. Kalau saudara, bapak, ibu saudara punya anak. Kalau anak saudara hanya datang, setiap datang hanya meminta. Tiap datang hanya meminta. Itu akan sesuatu yang membosankan. Tapi kalau anak, dia melakukan sesuatu.
dia kerjakan bagian tanggung jawabnya. Saya yakin kadang-kadang tanpa kita minta, kita bangga punya anak seperti itu. Dan kita mulai mempersiapkan sesuatu buat dia tanpa dia tahu apa yang orang tua pikirkan lebih luar biasa dari apa yang dia rencanakan, apa yang dia minta. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, waktu kita ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka hal-hal kebutuhan kita itu Tuhan akan tolong. Amin. Tapi harus tahu ibadah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibadah itu sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan kalau sebuah hubungan itu benar, maka hal-hal yang luar biasa akan kita nikmati bersama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, mari kita lihat ayat yang, dua ayat ini yang merupakan tema, yaitu ibadah yang sejati. Dan saya akan akhiri dengan dua ayat ini. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, ibadah itu bukan hanya tentang kita pergi ke gereja, kita bersekutu setiap minggu, kita mengikuti pelayanan, kita aktif dalam berbagai organisasi keagamaan. Tetapi ibadah yang sejati, kata Alkitab, bagaimana kita menjaga tubuh kita supaya hidup kita tetap kudus sehingga berkenan kepada Tuhan. Tubuh dan hidup yang kudus, saudara, artinya kita tidak mengotori, mencemari dengan dosa. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Waktu kita tidak selaras dengan firman Allah, waktu kita mulai melenceng, seperti panah yang keluar dari sasaran, waktu kita keluar dari jalannya Tuhan, maka kita sudah dikatakan dosa. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan, tempat tinggalnya Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus jaga kekudusan kita sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Hidup yang benar, hidup yang kudus, kita akan jadi alat kebenaran. Tuhan akan pakai setiap hidup saya dan saudara. Karena hidup yang benar, hidup yang berkenan, hidup yang kudus, itu mencerminkan kemuliaan, kebesaran, keindahan Tuhan dalam diri kita. Sehingga orang bisa melihat. Kita gak perlu banyak ngomong, kita gak perlu banyak cerita, tetapi lewat hidupmu, lewat hidup saya dan saudara, kita sedang mencerminkan Kristus. Amin. Haleluya. Nah saudara perhatikan ayat ini. Lihat ayat yang pertama ini. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup dan kudus adalah sebuah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi ya, tangkap baik-baik. Mempersembahkan tubuh yang hidup dan kudus adalah sebuah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Di saat kita datang dengan kekudusan kepada Tuhan, kita persembahkan tubuh kita
Itulah ibadah. Dan itu sebuah hal yang sangat menyukakan hati Tuhan. Dalam perjanjian lama, ada korban binatang. Tetapi kita bersyukur kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang. Apakah itu domba, kambing, atau yang lain. Tetapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Sehingga apa saudara? Kita bisa di awal tema ibadah. Karena pengorbanan Yesus, maka kita bisa tanpa lagi pengorbanan binatang. Kita bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Menyembah Dia. Dan kehidupan yang kudus itu menyukakan hati Tuhan. Di saat engkau beribadah, engkau sedang menyukakan hati Tuhan. Nah, kata berkenan itu, ya kata berkenan, itu artinya diterima. Jadi waktu kita mempersembahkan korban tubuh kita, dan itu sebuah hal yang menyukakan hati Tuhan, maka korban kita akan berkenan, diterima. Pertanyaannya saudara, kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, mari kita memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita, artinya yang hidup. Selama kita hidup, selama kita bernafas, selama kita bergerak, inilah waktu kita hidup dalam kekudusan. Sehingga waktu kita mempersembahkan hidup kita, itulah ibadah. Dan ibadah yang berkenan, menyukakan hati Tuhan. Tuhan akan terima setiap persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, berkenan di hadapan Tuhan tidak diukur jumlah uang atau penghasilan kita. Sekali lagi, berkenan di hadapan Tuhan tidak diukur karena banyaknya uang, penghasilan kita, bukan. Tetapi bagaimana kehidupan kita benar, kudus di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup dan kudus itu meliputi seluruh hidup. Artinya begini. Di saat kita beribadah, kita sedang mempersembahkan korban hidup. Korban hidup kita. Hidup itu apa? Itu berbicara tentang kita sedang mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, di tempat ini kenapa ada ibadah lahiriah? Karena yang datang kita kelihatan hanya lahiriah aja, kita memuji Tuhan. Kita menyanyi, kita melompat, kita buka mulut, kita tepuk tangan, itu hanya lahiriah. Tetapi yang Tuhan mau seluruh hidup, ada jiwa, perasaan, pikiran, keinginan atau kehendak. Tetapi ada roh. Artinya seluruh hidup kita meliputi roh kita adalah tempat di mana perjumpaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan disitulah terjadi sebuah perjumpaan. Dan dia akan mentransfer kepada jiwa kita. Sehingga perasaan Kristus, pikiran Kristus, kehendak Kristus menguasai kita. Bukan ego kita yang bermain. Dan itu akan berdampak keluar ke tubuh kita atau panca indera kita. Sehingga saudara bisa mengangkat tangan. Karena mulai dari dalam. Engkau mulai mengalami, engkau angkat tangan karena ada perjumpaan dalam rohmu. Jiwa. Mulai Tuhan kendalikan. Sehingga kita bisa angkat tangan. Mungkin dulu saudara angkat tangan, kenapa? Malu-malu. Kenapa? Hanya lahiriah.
Aduh nggak enak, nggak enak. Karena hanya lahiriah, tetapi kalau sesuatu dari dalam, saudara nggak bisa. Bukan perasaanmu yang main, bukan pikiranmu yang main, tapi kehendak Kristus, keinginan Kristus, pikiran Kristus, yang tujuannya apa? Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga engkau angkat tangan. Mungkin engkau terheran, kenapa saya tadi angkat tangan? Kenapa saya lakukan ini? Karena benar-benar penyembahan lahir dari dalam. Ibadah lahir dari dalam. Sekali lagi, persembahan hidup dan kudus meliputi seluruh hidup kita. Roh, jiwa, tubuh kita. Dan milik kita. Sekali lagi, dan milik kita. Yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau engkau diberkati secara materi, saudara, itu juga bagian daripada ibadah. Bukan hanya tubuh kita, tetapi juga milik yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Karena pemilik adalah Kristus, saudara dipercayakan. Amin. Haleluya. Saya tidak akan khotbah tentang perpuluhan. Jemaat Smyrna tahu itu. Persembahan dan mungkin yang lain-lain. Sekali lagi, ibadah itu menyangkut tubuh kita, roh, jiwa, tubuh kita sedang memuliakan dan milik kita. Kalau engkau merasa engkau orang yang diberkati Tuhan secara materi, dan berkat itu dikembalikan kepada Tuhan. Alkitab katakan, jangan pernah datang dengan tangan yang hampa. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan percayakan, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, kehidupan seperti ini yang dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Katakan ibadah yang sejati. Nah, kata sejati itu punya arti logis, rasional, cerdas, beralasan, atau landasan. Itu sejati. Saudara beribadah dikatakan sejati karena saudara ada landasannya. Landasannya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan. Dan saya percaya itu yang akan memberikan kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, ayat yang kedua. Ibadah yang sejati, ayat yang kedua, Roma 12 ayat 2. Mari sama-sama baca. Yang di gereja dan di rumah, mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua yang saya angkat yaitu bagaimana ibadah yang sejati itu kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Katakan sama-sama, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa, amin. Jangan serupa dengan dunia ini, artinya saudara, kita tidak mengukur segala sesuatu dengan materi. Dunia mengukur segala sesuatu dengan materi. Supaya saya dihormati, supaya saudara dihormati, maka engkau akan kerja supaya engkau memiliki sesuatu. Supaya orang menghargai.
Tetapi kita buka hati supaya Tuhan baharui setiap hari. Tiap saat kita dibaharui. Ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Ulat. Siapa yang pecinta ulat di sini? Ada yang suka pelihara ulat? Jangankan pegang, lihat aja sudah geli. Tidak menarik. Ya. Tapi kalau kupu-kupu, saya yakin senang kita melihat. Ya, saya tanya tadi ibadah tadi pagi, kalau hobi mengumpulkan perangko, filatelia, ya. Ada yang tahu hobi mengumpulkan kupu-kupu, disebut apa? Ada yang tahu? Bu dosen tahu ya, Bu dosen? Ya, saya nggak tahu juga apa ya. Saudara, kalau kupu-kupu ada yang hobi. Dulu saya lihat orang suka dikasih pengawet dan ditaruh di bingkai dan ditaruh di dinding dan di mana, menarik. Tapi tahukah kupu-kupu itu berasal dari mana? Dari ulat. Dari ulat. Tetapi untuk mencapai jadi kupu-kupu ada salah satu proses yang dia harus alami, yaitu dia harus jadi dari ulat jadi kepompong. Saudara, dan saudara tahu, selama dia jadi kepompong, kita gak boleh mempercepat supaya dia cepat keluar. Gak boleh. Artinya harus mengikuti tahap demi tahap. Proses demi proses, sampai pada waktunya dia yang akan keluar sendiri. Sehingga menjadi kupu-kupu. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara belum ada yang sempurna. Kita lagi proses untuk menjadi indah di mata Tuhan. Bagaikan bejana yang sedang dibentuk. Dan setiap pribadi saya dan saudara berbeda waktunya. Tapi satu hal saya mau sampaikan kepada saudara. Ibadah yang sejati pasti akan mengalami sebuah perubahan. Kalau engkau enggak pernah mengalami sebuah perubahan, maka engkau bukan, ibadah itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Haleluya. Berubahlah oleh pembaruan bumi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya akan berikan kesimpulan. Saya akan akhiri dengan kesimpulan. Saudara, ibadah itu sesungguhnya adalah menampilkan sebuah wujud Kristus di dalam diri saya dan saudara. Ya, perhatikan. Ibadah itu sesungguhnya adalah kita sedang menampilkan wujud Kristus di dalam diri saya dan saudara. Sebagaimana Yesus menampilkan wujud Bapa atau Allah dalam dirinya. Waktu Yesus jadi manusia, dia manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Dia sedang menampilkan wujud Bapanya. Amin. Haleluya. Menjadi pertanyaan dalam setiap hidup saya dan saudara. Apakah kita benar-benar sudah mengekspresikan siapa Yesus? Sebagaimana Yesus bisa mengekspresikan siapa Allahnya, Bapanya. Sudahkah kita mengekspresikan? Amin. Haleluya. Dan biarlah mari hari ini menjadi langkah awal, titik awal. Kalau kita sudah mengekspresikan, supaya kita bisa mengekspresikan diri Yesus di dalam diri kita. Supaya ada melekat Kristus.
Kristen pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, ada melekat Kristus dalam hidup kita, maka kita harus pastikan perkataan kita berubah. Boleh katakan amin? Kita harus pastikan pikiran kita sudah berubah. Kita harus pastikan perbuatan kita juga berubah. Dan kita harus pastikan seluruh kehidupan kita berubah. Sehingga di saat itu, di saat mengalami sebuah perubahan, sehingga orang bisa katakan, ini orang, ini bapak, ini ibu, ini saudara ini, dia memang orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.